San Antonio, Texas, USA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar PCPAI SMA Trimurti Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus sholihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Yang terhormat Ibu Dr. Andadin Rahma Suryani MPDI selaku narasumber webinar PCPAI. Yang kami hormati Kepala SMA Trimurti Surabaya, Bapak Syarif Andri Setiawan Sarjana Komputer, dan tak lupa yang kami hormati peserta umum webinar PCPAI yang sudah bersama-sama hadir di pagi hari ini, serta yang kami sayangi peserta didik SMA Trimurti Surabaya. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang luar biasa ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti webinar PCPAI dalam rangka penutupan Pondok Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah untuk membimbing kita melalui Al-Quran sehingga kita mampu mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber webinar PCPAI pagi hari ini, yaitu Ibu Din Rahma, yang mana sudi meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di tengah kesibukan yang sangat luar biasa tentunya. Terima kasih Ibu Din. Serta para panitia yang telah membantu terlaksananya acara webinar pada pagi hari ini. Untuk mengingat waktu yang supaya tidak terlalu lama akan saya bacakan susunan acara pada webinar pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang dilanjut dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan dan sekaligus penutupan Pondok Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Trimurti Surabaya. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, sesi kuis berhadiah. Yang keenam, closing statement oleh narasumber. Yang ketujuh, penutup dengan foto bersama. Sebelum acara ini kita buka bersama, mohon semua peserta didik dan peserta webinar pagi hari ini untuk menyalakan kameranya. Monggo semuanya, anak-anakku juga semua kamera dinyalakan. Gilang, Cintania, ayo nak kameranya dinyalakan dulu. Muhammad.
Aptanta. Kameranya dinyalakan semuanya. Terima kasih. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini, yaitu dengan Suratul Fatihah. Semoga webinar kali ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ila hadiniya bisyafaati Rasulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon para peserta webinar mendengarkan dengan penuh hikmat. Terima kasih. Menginformasikan untuk presensi peserta umum silakan mengisi link presensi di kolom chat box. Sedangkan untuk peserta didik SMA Trimurti, pastikan format nama sesuai dengan format yang sudah dibagikan di grup dan akan diabsen oleh guru yang bertugas. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Trimurti Surabaya dan sekaligus penutupan Pondok Ramadan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rutin dari SMA Trimurti, yaitu pelaksanaan webinar terkait mata pelajaran. Di hari ini kita akan mengangkat mata pelajaran agama Islam. Webinar ini sekaligus akan menjadi puncak dari acara Pondok Ramadan yang sudah dilaksanakan oleh putra-putri SMA Trimurti sejak hari Senin tanggal 26 April. Dalam webinar ini kita akan mengangkat tema dengan Pondok Ramadan, kita akan meningkatkan budaya literasi, di mana kita akan mencoba mengkombinasikan antara kegiatan keagamaan dengan budaya menulis, jadi agar ada sinergis antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Untuk webinar ini saya mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada Ibu Din Rahma yang menjadi narasumber kami. Terima kasih Ibu sudah mau hadir berbagi ilmu dengan kami. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta umum
yang mau hadir di acara ini, di acara SMA Trimurti ini. Kemudian untuk anak-anakku peserta webinar ini, Pak Sarif berharap segala kegiatan Pondok Ramadan yang sudah kalian laksanakan dan acara puncak dari Pondok Ramadan ini yaitu webinar dapat menambah khasanah kalian, juga memperkuat iman serta meningkatkan rasa tawakal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan pelaksanaan acara webinar ini, saya pun sekaligus menyatakan bahwa kegiatan Pondok Ramadan untuk tahun ajaran 2021-2022 ini telah dilangsungkan, dan kita akhiri dengan mendengar paparan dari Ibu Din selaku narasumber kita. Semoga acara webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf karena Bapak Kepala SMA Trimurti sedang dinas keluar, jadi beliau mengirimkan videonya untuk menutup Pondok Ramadan. Dan untuk selanjutnya yaitu kita sampai pada acara inti. COVID-19 membuat aktivitas warga menjadi terbatas. Beberapa perusahaan memperlakukan work from home, sekolah melalui daring, dan lain-lain. Kebanyakan orang memiliki banyak waktu luang di kala pandemi seperti sekarang ini. Beberapa orang pun mencoba berbagai hal, mulai dari bersepeda, berburu tanaman hias, dan mengoleksi ikan cupang. Selain itu, semenjak pemerintah menggaungkan di rumah saja atau stay at home pada saat tidak ada keperluan mendesak, menulis juga menjadi salah satu hobi yang menjadi pilihan. Selain menambah wawasan dan pengetahuan, kita juga bisa mencurahkan apa yang ada di dalam pikiran kita untuk dituangkan dalam sebuah tulisan. Yang menjadi problema, bagaimana sih cara menulis dengan mudah dan enjoy? Nah, itu nanti yang kita gali ilmunya dari Ibu narasumber kita. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mohon izin Ibu, saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Mohon share link-nya. Share screen. Sambung. Ini akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Nama beliau yaitu Dr. Anda Din Rahma Suryani MPDI. Beliau menjabat sebagai pengawas PAI SMA SMK Kota Surabaya. Latar pendidikan beliau, SD, SMP, SMA Negeri di Tumpang, Malang. S1-nya lulus tahun 1990 di IAIN Sunan Ampel yang sekarang sudah menjadi UINSA. S2-nya lulus tahun 2010 juga di UINSA atau IAIN Sunan Ampel. Sedangkan prestasi yang pernah dicapai yaitu wisudawan terbaik S1, guru prestasi PAI tingkat Jatim terbaik 3, menulis 9 buku selama pandemi. Buku-buku yang pernah ditulis oleh beliau ini 30 tahun bersama, belajar dari kematian, jejak pengawas PAI masa COVID-19, Adelaide, terkasih, para mujahidah, sang pengawas, anakku lulus dokter, hewan dengan merangkak, catatan harian perempuan. Mungkin masih banyak yang lain yang belum saya sampaikan. Demikian CV dari narasumber kita. Untuk selanjutnya masuk ke dalam acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber dengan tema dengan Pondok Ramadan kita tingkatkan budaya literasi. Kepada Ibu Din Rahma, kami persilahkan. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Yang pertama-tama, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah pagi hari ini kita bisa bertemu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, saya sampaikan, yaitu Bapak Sarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer. Demikian juga terima kasih kepada Bu Lili yang mengundang saya untuk berbagi penulisan pada pagi hari ini. Salam dan sholawat semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Yang perlu saya sampaikan yang pertama bahwa saya mulai menulis itu setahun yang lalu. Jadi pada saat COVID terjadi, seperti tadi sudah disampaikan bahwa banyak kegiatan yang dilakukan, baik itu pembelajaran jarak jauh, ya anak-anak sekolah dari rumah, demikian juga bekerja banyak yang dilakukan dari rumah. Nah sejak itulah saya memanfaatkan waktu saya dengan menulis, ya. Menulis ternyata tidak karena bakat. Jadi yang pertama itu disadari bahwa menulis itu bukan karena bakat. Siapa saja bisa menulis. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan bahwa semua orang tidak dipungkiri ingin menghasilkan karya, ya. Semua orang ya ingin menghasilkan karya. Ya. Yang karya itu bisa bermanfaat buat orang lain, bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat orang lain, dan kalau itu berupa tulisan, bisa kita jadikan sebagai sarana dakwah. Ya. Nah, saya pada kesempatan kali ini akan membagi tip dan trik menulis itu mudah. Ya. Monggo dibantu share screen-nya. Ya. Jadi saya akan berbagi mengenai tip dan trik menulis buku atau karya. Lanjut, Pak. Ya. Jadi kenapa saya mengajak untuk menulis? Karena banyak orang tidak mampu memberikan dakwahnya ya lewat bicara atau lewat lisan, maka bisa dengan luasa lewat tulisan. Nah, jadi harapan saya tulisan itu hendaklah tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan yang manfaat, yang bisa memberi inspirasi dan motivasi, yang kita jadikan sebagai ladang dakwah. Kenapa harus menulis? Kita tahu bahwa ajaran Allah yang pertama adalah pada Quran surat Al-A'laq, yaitu Iqra, bacalah. Ya. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan kalam. Nah, yang dimaksud di sini adalah dengan pena. Next, Bapak. Nah, para mufasir semuanya sepakat bahwa yang dimaksud di sini adalah tulisan, ya. Jadi alladzi 'allama bil qalam, yang dimaksud di sini adalah dengan cara menulis. Kemudian hadis Rasulullah, balighu ani walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, kalau misalkan yang kita tuliskan itu hal-hal yang baik, hal-hal yang manfaat, maka sebetulnya kita sudah berdakwah. Nah, kalau kita setiap hari menulis, maka sebetulnya setiap hari kita sudah berdakwah. Jadi ini yang saya tekankan, kenapa kita harus menulis. Ya. Next, Bapak. Minimal dalam seumur hidup kita menulis satu buku. Nah, anak-anakku sekalian, peserta webinar PAI yang berbahagia, tadi saya bilang bahwa saya sebagai penulis pemula, karena saya baru memulai 1 tahun yang lalu, dan alhamdulillah bisa menghasilkan 9 buku dan semuanya sudah ber-ISBN. Ya. Nah, setiap manusia itu adalah penulis. Ya. Kalau kita baca pada buku Quantum Learning, setiap manusia itu adalah penulis. Ya, coba kita lihat ya, antara lain ya, tidak pernah berhenti yang namanya WA, kemudian chat ya, kemudian kita bikin status di IG ya, di FB ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, perlu kita belajar dari para pendahulu kita. Para pendahulu kita dulu itu kita bisa mengenal beliaunya itu karena tulisannya yang berjilid-jilid.
misalkan saja Imam Ghazali ya, Hujjatul Islam. Itu kita tahu dari mana? Ya dari tulisan-tulisannya. Misalkan Ihya Al-Mudin. Dulu tidak seperti sekarang. Orang dulu menulis itu dengan menggunakan tinta yang kalau misalkan menulisnya salah pasti dia akan mengganti. Nah, kalau sekarang kan kita mudah ya. Ada gadget, ada komputer, salah kita tinggal tipu gitu ya. Nah, itu sih kalau menurut saya kalau orang dulu bisa menghasilkan karya berjilid-jilid, ya kenapa kita tidak dengan kemudahan teknologi yang ada sekarang. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari orang di Indonesia saja, misalkan contoh Buya Hamka. Pada waktu Buya Hamka di penjara, justru dia bisa melahirkan karya yang monumental, yaitu Tafsir Al-Azhar. Ya, kita baca Al-Quran khatam dalam 1 bulan Ramadan ini sudah luar biasa. Tapi beliau justru menghasilkan Tafsir Al-Azhar. Ya, selama 2,5 tahun di penjara. Demikian juga kita belajar dari Pak Taufik Ismail, anak-anakku yang gemar membaca puisi, ya sebagai Bapak Puisi Indonesia, usianya sudah 85 tahun. Justru di momen usia 85 tahun itu, beliau membuat karya Dwi Dasa dalam berbagai bahasa. Nah, ini tantangan buat kita semua. Lebih-lebih anak-anak yang masih kelas 10. Alhamdulillah tahun ini 2021 dari Surabaya sudah mengikuti kegiatan seperti ini. Ada 4 yang sudah diterbitkan dari SMA 13 dan SMA 12. Kebetulan saya juga jadi telaahnya. Kemarin itu saya telaah sekitar 17 buku. Ya. Nah, jadi anak-anak saya mengajak semuanya saja yang ada di sini, kalau kalian, tantangan saya, setelah mengikuti ini, kalian dalam seminggu bisa menghasilkan 20 halaman, tantangannya di minggu awal ya. Dalam waktu seminggu bisa melahirkan atau bisa menulis 20 halaman, maka insya Allah kalian akan bisa menghasilkan 1 buku. Ya. Nah, nanti saya bagi tip-tipnya kayak apa, ya. Triknya kayak apa. Karena banyak orang menulis, banyak ide ditulis tapi nggak selesai. Jadi tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Next. Nah, mulailah menulis. Untuk penulis pemula, saya sarankan untuk kalian tuh menulis mengenai diri sendiri. Yang paling gampang. Kenapa? Karena kalian nggak butuh referensi. Ya. Kenapa? Referensinya sudah ada semua pada diri sendiri, gitu ya. Nah, jadi motivasi menulis, ya, perintah menebar kebaikan dan manfaat, memotivasi orang, memberi inspirasi, kemudian memaknai hidup, ya, membuat sejarah untuk anak dan keturunan kita. Itu kalau untuk ibu ya. Kalau untuk kalian ya kalian ada kebanggaan, kalian bisa jadi penulis. Ya, banyak orang yang punya profesi dokter juga menulis, banyak orang menjadi pengusaha juga penulis, banyak juga penyanyi ya seperti di Lestari juga penulis gitu ya. Jadi double. Jadi nggak sebetulnya menulis itu bisa dilakukan siapa saja. Nah, kata Imam Ghazali, jika kalian bukan anak raja, bukan pula ulama besar, maka jadilah penulis. Ya, karena tulisan itu akan abadi. Menulis sejarah perjalanan kita gitu ya. Jadi akan dikenang gitu ya. Nama kita akan ada gitu, akan abadi karena tulisan-tulisan kita. Nah, sekarang yang ketiga, apa sih yang membedakan sebuah negara hebat dengan negara lainnya? Yaitu kebanggaan akan sejarah. Demikian juga dengan keluarga. Kalau kita sekarang tahu bapak atau ibu kita ya, apakah kita mengenal nenek moyang kita? Nah, kalau mereka meninggalkan warisan yang berupa buku, maka kita akan tahu. Ya, oh ternyata nenek saya, kakek saya, gitu ya, mempunyai warisan yang berharga yang bisa kita baca sebagai keturunan kesekian. Ya, bahkan saya pasti menulis itu karena saya baca buku kurang lebih setebal 560 halaman. Ya, perjalanan perempuan
itu dia menulis dalam kondisi stroke. Menulisnya pakai tangan kiri. Kamu bisa bayangkan menulis 560 halaman dengan tangan kiri gitu ya. Kayak apa gitu ya. Kemudian ada yang menyalin dari tulisan-tulisan seperti itu. Jadi kebetulan kita semua pada bulan Ramadan kali ini, anak-anak yang mengikuti kegiatan pondok Ramadan kali ini, ada suara Bu Yana, audionya nyala. Makasih. Ya. Jadi mumpung bulan Ramadan banyak waktu yang kita bisa lakukan daripada kita tidur, kenapa kita tidak menulis. Nah, next Bapak. Mindset dalam menulis. Yang pertama dipaksa. Ya, saya pertama ya maksa ya. Kenapa? Saya menulis pertama itu sehari 3 halaman. Setelah seminggu dapat 20 halaman, besoknya saya menulis sehari itu 10 halaman setiap hari. Sehingga buku saya yang pertama 230 halaman itu saya tulis dalam waktu 10 hari. Jadi yang pertama dipaksa dulu ya, dipaksa, setelah dipaksa bisa, karena bisa jadi terbiasa, nah akhirnya jadi luar biasa. Nah nanti saya akan bagikan, kalau sudah menulis, maka kita akan merasakan yang namanya the amazing writing. Kayaknya antara pikiran, ya, perasaan tangan itu menyatu jadi satu, mengalir aja. Ya. Nah sekarang apa yang perlu kita tulis ya? Saya bilang tadi menulis itu mudah. Next, Bapak. Ya, menulis dimulai dari mana? Yang Anda kuasai. Yang Anda kuasai itu apa? Ya tadi untuk penulis pemula saya sarankan untuk menulis diri sendiri. Carilah pada diri sendiri itu sesuatu yang tidak ada, kan kita diciptakan sama Allah itu unik ya, nggak ada kembarannya. Seandainya kita kembar pun kita berbeda gitu ya, mungkin punya kesukaan yang berbeda, punya passion yang berbeda gitu ya. Nah itu ya yang Anda kuasai. Apa yang Anda kuasai? Ya diri Anda sendiri. Cari momen-momen yang terbaik, cari momen-momen yang menarik gitu ya, yang hal yang paling menyedihkan, hal yang paling menggembirakan gitu ya. Kemudian yang Anda kuasai apa? Kalau kalian menulis prosa atau puisi ya udah tulis aja gitu ya. Nah, nanti next-nya itu adalah kita mengembangkannya dengan banyak membaca karya-karya orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahan tersedia. Jadi kita nggak kesulitan. Makanya kalau saya bilang, kalau diri sendiri kan kita nggak butuh bahan gitu ya. Bahannya sudah ada pada diri, nggak butuh referensi gitu ya. Karena apa? Karena kita sendiri gitu ya. Kemudian mudah dijadikan tulisan. Nah, next. Nah, bekal menulis itu apa? Yang pertama adalah kepekaan. Jadi sekarang zamannya gadget, atau saya bilang kadang-kadang itu sebagai setan gepeng, mohon maaf, karena banyak kita gunakan hal yang nggak manfaat. Nah, kalau kita sudah berada di luar, maka kita harus peka ya. Kita manjakan indera kita, panca indera kita. Jadi kita itu nggak asik dengan diri kita sendiri, tapi kita asik misalkan di perjalanan, kita bisa menikmati, oh ada seperti ini view-view yang indah gitu ya. Kita mendapati apa? Nah, kita melihat suasana bagaimana. Kan beda ya kalau kita berada di mall dengan kita berada di makam misalkan. Dari aromanya, dari lingkungannya, dari mistiknya misalkan seperti itu ya. Itu kita harus peka itu. Kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan ini penting gitu ya. Nah, makanya kita sekarang belajar. Nah, ini kan pengetahuan menulis gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu maka tinggal menambahkan kreativitas. Kreativitas itu dari tulisan kita yang nanti akan berkembang karena kita sudah sering menulis ya, itu akan dengan sendirinya kita akan menggunakan diksi-diksi yang luar biasa begitu. Kemudian juga imajinasi ya, yang kita kembangkan lewat imajinasi.
Kemudian yang tidak kalah penting ternyata kita meninggalkan yang namanya zona nyaman ya. Perlu kerja keras, perlu kerja cerdas ya, dan perlu kerja tuntas ya. Supaya selesai tadi harus tuntas, dan tak kalah penting adalah kerja ikhlas. Nah, ini tidak mudah kita meninggalkan zona nyaman. Mohon maaf, kalau yang biasanya di sholat raweh kita pulang langsung tidur, nah kita sekarang di depannya laptop, udah mulai aja nulis apa saja gitu ya, yang kalian rasakan, yang kalian ketahui gitu ya. Nah kayak kemarin misalkan ada kejadian Nenggala 402 itu bisa kalian tuliskan ya. Saya kemarin lagi menulis mengenai kapal ayah gitu ya, yang menurut saya itu match dengan kejadian sekarang. Ternyata ada kisah murid saya yang orang tuanya itu kapalnya itu karam gitu ya, tidak ada sinyal karena kena karang gitu ya. Nah, itu ternyata di luar dugaan 10 bulan ditemukan dalam kondisi selamat. Ya. Nah, itu kan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin menurut kita, tapi kata Allah sangat mungkin gitu. Nah, itu mungkin tulisan-tulisan yang bisa memberi inspirasi. Jadi apapun sudah kita sandarkan kepada Allah, meskipun murid saya itu katanya kita semua udah mengikhlaskan gitu ya, kita buat acara tahlil, dibuatkan bukunya, bayangin udah seperti itu, ternyata ada keajaiban ya, qadariyah ditemukan dalam kondisi selamat. Next ya. Satu peluru hanya mampu menembus satu kepala, tapi satu tulisan mampu menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Ini yang disampaikan oleh Sayyid Qutb. Terus terang ya, salah satu buku saya yang cerita Islam itu, anak lulus dokter hewan dengan merangkak, itu kisah nyata. Dari tulisan itu ternyata orang tuanya mendapatkan banyak simpati, kemudian banyak mendapatkan donatur. Artinya dari tulisan itu bisa menggerakkan orang untuk beramal, akan memberikan kursus poda, ya, kemudian membantu pengobatan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan Sayyid Qutb bahwa tulisan itu ibaratnya peluru yang bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Next. Ya. Ini menurut Arswendo ya, mengarang itu mudah ya. Mengarang itu bisa dilakukan oleh anak-anak. Buktinya apa? Ya, anak saya kelas 5 itu bisa menghasilkan 2 buku bersama teman-temannya saat corona ya. Jadi Aku Rindu Guruku, kemudian satunya judulnya Corona ya. Itu anak-anak, anak SD bisa ternyata. Ya, remaja seperti kalian apalagi gitu ya, yang lagi banyak apa ya istilahnya ya, gejolak, ingin aktualisasi diri, nah itu sangat bisa. Orang tua juga bahkan pensiunan bisa ya. Nah, ibaratnya orang menulis itu seperti orang sepeda atau berenang, sekali menguasai bisa seterusnya. Jadi nggak akan lupa. Ya. Jadi akan terus seperti itu. Ya, sekarang persoalannya adalah mengenalkan unsur-unsur mengarang seperti ide atau ilham, cara menyusun, menggambarkan tokoh, peristiwa. Ini adalah latihan. Jadi berapa banyak pun pelatih yang kalian ikuti, kalau tidak kalian imbangi atau tidaklah kalian eksekusi dengan menulis, ya nggak akan jadi. Jadi apa sih kuncinya? Ya menulis gitu. Jadi menulis itu dikatakan mudah kalau kita ya menulis. Oke. Next, Bapak. Nah, sekarang tip menulis buku. Nah, kita mulai dari sini ya. Kita pertama kita menentukan judul, meskipun judul itu bisa berubah. Jadi saya 30 tahun bersama itu tulisan saya pertamanya judulnya bukan itu ya. Tapi setelah saya lihat secara keseluruhan, oh kayaknya ini deh yang pas gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tentukan dulu jenis tulisan kita. Nah, jenis tulisan ini penting atau genre tulisan kita. Saya kalau anak-anak mau diterbitkan dari Trimurti bisa saya bantu ke Telaga Ilmu Indukom Jakarta, ya, yaitu tulisan-tulisan cerita Islam. Dari kisah kalian yang bisa memberi inspirasi seperti tadi, ya, ada di situ nilai-nilai karakter Islam yang kalian munculkan, itu nanti bisa kita bantu untuk diterbitkan ya. Jadi yang pertama tentukan itu fiksi apa enggak.
fiksi itu tidak real ya, imajinatif gitu ya. Nah, kalau non fiksi ini bisa tulisan-tulisan ilmiah, berbasis data dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya faksi. Nah, faksi ini adalah kisah nyata yang difiksikan. Jadi kayak cerita saya yang 30 tahun bersama, itu bisa kategori faksi itu. Jadi kisah nyata yang difiksikan. Kenapa? Karena ada, supaya menarik, maka ditambahi bumbu-bumbu gitu ya. Ditambahi imajinasi-imajinasi ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting ternyata untuk menulis satu buku, kita harus punya target. Jadi yang pertama nanti ya targetnya, seminggu ini 20 halaman gitu ya. Next, 10 harinya itu 100 halaman. Bisa enggak? Bisa. Tergantung kita sendiri mau apa enggak gitu ya. Jadi yang pertama buat target ya, buku itu kapan kita selesaikan? Oh, 10 hari ya, 10 hari harus selesai gitu ya. Nah, per hari harus ada target harian. Nah, pengalaman saya menulis buku yang pertama itu, saya hari yang ke-7 apa hari yang ke-6 gitu ya. Saya menulis mengenai pada waktu itu kehilangan adik ya, adik saya meninggal karena kanker tiroid ya. Nah, itu saya menulis lampu mati, belum saya simpan, HP hang. Sehingga besok saya membuat 2 kali target saya harian. Yang biasanya antara 8 sampai 10, hari berikutnya itu saya nulis antara 16 sampai 18 halaman. Ternyata bisa. Kok bisa, Bu? Ya nanti saya kasih tipnya. Kayak apa? Tip menulis cepat gitu ya. Nah, jadi kita kan tadi saya bilang ini tip dan trik gitu ya. Menulis buku. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ternyata ada hambatan-hambatan bagi penulis pemula. Next, Bapak. Nah, yang pertama biasanya bingung mau menulis dari mana ya. Dimulai dari mana ya gitu. Ya udah mulai aja gitu ya. Kalau yang paling gampang mungkin kalau masih pemula gitu ya. Namaku ini, aku terlahir dari ini nanti dihaluskan sendiri gitu ya. Khawatir tulisannya tidak bagus itu pasti karena tulisan pertama, tapi nanti kan ada yang namanya self editing ya. Kita edit lagi apa supaya tulisan itu mengalir ya, apa tulisan itu enak dibaca gitu kan ya. Kemudian tidak punya ide. Nah, ide itu sebetulnya banyak sekali ya. Bisa datang dari mana saja. Kalau kadang-kadang kita ke pasar aja bisa dapat ide, ada ketemu orang seperti ini, bagus nih diangkat gitu ya. Pada waktu kita bertransaksi bisa nih ketemu ide. Pada saat kita tidur bisa juga ketemu ide gitu ya, dari mimpi misalkan. Saat kita membaca bisa juga kita ketemu ide gitu ya. Banyak sekali. Bahkan saya sekarang itu suka mendengarkan teman yang curhat, dari teman curhat itu saya buat cerita. Ya, ada yang di buku saya kelima itu ada beberapa yang dari curhat teman, dari curhat murid ada, ya. Kemudian yang keempat tidak percaya diri, jadi udah nggak usah dihiraukan, nulis saja, yang penting tulisannya selesai. Nah, yang nggak kalah penting itu yang kelima ini, malas untuk memulai. Nah, jadi kalau setelah mengikuti ini, usahakan seperti tadi, jadi motivasi kita, karena motivasi kita dakwah, ya. Supaya nanti dapat jariah yang terus mengalir dari tulisan kita, ya udah bismillah gitu ya, kita mulai ya. Takut nggak dimuat atau ditolak, udah urusan kesekian gitu ya. Buktinya saya terbitan sendiri yang pertama terus terang. Diuruskan ISBN, ya saya cetak. Kalau misalkan saya mau, itu buku itu banyak yang minta, tapi karena itu buku untuk koleksi sendiri, saya cetak hanya sekitar 15 buku saja. Ya, next. Nah, kita mulai sekarang dari sini. Jadi yang pertama, anak-anak peserta webinar, buatlah kerangka tulisan. Kenapa? Kerangka tulisan ini penting supaya ide kita nanti saat menulis tidak lompat-lompat. Jadi tidak nggak kemana-mana, karena sudah ada kerangka tulisannya. Jadi maunya kemana ini? Gitu. Nah, next. Nah, kita buat dari sini ya. Kerangka tulisan misalkan, saya kasih contoh yang gampang seperti ini. Contoh 30 tahun bersama. Saya tulis yang pertama saat kuliah, yang kedua saat berumah tangga, yang ketiga membersamai anak-anak, yang keempat hidup di negeri orang,
yang kelima, menua bersama. Nah, dari ini nanti kita bikin mind map, ya, mapping. Saat kuliah itu apa yang mau saya tuliskan? Sehingga nanti antara tulisan 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak jomplang. Oh, yang Pak saat kuliah saya cuma dapat 2 tulisan. Nanti ternyata pada saat berumah tangga saya dapat 10. Nah, itu kan nggak bagus. Komposisinya nggak bagus. Nah, nanti judul-judul 1, 2, 3, 4, 5 ini hilang. Yang muncul adalah sub judul-judul pecahan-pecahan dari mind map yang sudah kita buat. Next, Pak. Oke. Nah, contoh seperti ini. Contoh kerangka tulisan faksi. Karena tadi berdasarkan kisah nyata, nama penulis, temanya apa? Bisa tema keluarga, bisa tema pendidikan, ya macam-macam ya. Jadi jenis tulisannya faksi, target 100 halaman. Nah, kerangka tulisannya, masa kuliah itu saya mau bicara apa? Ya, mendeskripsikannya ya. Jadi saya menjelaskan saat saya kuliah, saat saya bertemu pasangan, saat melakukan penelitian di Lapas Wanita Malang, menjadi wisudawan terbaik. Nah, itu yang saya ungkap itu. Ada mungkin 7 ya, sekitar itu. Demikian juga yang kedua, saya akan menulis apa pada saat saya berumah tangga. Ya, saya akan menulis apa pada saat saya mendidik anak-anak saya. Saya akan menulis apa di hidup di negeri orang. Next, Bapak. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menulis cepat? Nah, anak-anakku sekalian, menulis cepat itu ternyata punya teknik sendiri. Jadi kalian ibaratkan kalian itu masuk ke dalam satu kelas saat ujian yang harusnya kalian mengerjakan waktu 3 jam, kalian dikasih waktu cuma 1 jam. Kenapa? Karena terlambat tadi. Jadi bagaimana kalian memanfaatkan waktu 1 jam tersebut, ya? Halo? Ibu masih bisa terdengar? Masih, Bu. Oke. Bagaimana memanfaatkan saya lanjut ya. Bagaimana memanfaatkan tadi ya? Apa ini namanya? Waktu yang 1 jam itu dengan kita menulis sebanyak-banyaknya. Jadi memang ngebut. Bagaimana kalau ngedut? Karena dengan ngebut itu kalian akan fokus menulis, tidak memikirkan yang lain. Ya. Kalau tulisan salah, biarkan saja, karena nanti ada self editing. Jadi jangan sampai kalian lakukan menulis, menghapus, menulis, mengedit, jangan seperti itu. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita itu kenapa sih nggak jadi-jadi ya, karena kita melakukan sekaligus antara menulis dan mengedit. Next, Bapak. Ya. Jadi jangan melakukan sekaligus. Nah, kalau sudah ya kita menulis selesai, besok nggak usah kita baca lagi dari awal. Langsung kita lanjutkan di bawahnya. Jadi usahakan kalau misalkan tadi saya bikin mind map tadi itu 1 tulisan itu selesaikan dulu, besok kita lanjutkan tulisan berikutnya. Besok kita lanjutkan tulisan berikutnya. Jadi nggak usah dibaca dari awal lagi. Karena kalau udah kita baca dari awal lagi, maka kemungkinan itu akan beda mood-nya gitu ya. Akan beda mood-nya sehingga ya kok nggak enak ya, kok nah itu yang terjadi. Nah, kalau sudah merasakan nikmatnya menulis, nanti sepertinya antara jari, otak dan pikiran itu menjadi satu. Jadi kayaknya menulis sendiri, udah ngetik sendiri, bla 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 gitu. Ya. Kalau misalkan ada ide baru, oh nanti habis ini aku nulis ini nih boleh. Ya, dikasih tanda aja gitu ya. Tapi jangan ini istilahnya ya. Jangan dimasukkan dulu gitu ya. Udah kita konsen di yang sudah sesuai dengan mind map yang kita bikin. Gitu. Lanjut. Ya. Nah, ini mengembangkan ide menulis dengan pohon kata, atau tadi saya bilang mind map itu seperti ini. Ya. Next, Bapak. Nah, kan kita tadi nulisnya ini ya, mengembangkan ide ya secara efektif. Nah, 5 ini kita bagi lagi kayak apa? Next. Nah, jadi masa kuliah saya nulis ini. Next, Bapak. Nah, ini saat hidup di negeri orang. Nah, kebetulan saya pernah di Australia hampir 3 tahun.
Nah, di sana apa yang saya temui? Ternyata di sana ada KIA, Kajian Islam Adelaide. Ya. Nah, salah satu buku saya yang ketiga itu tadi, buku yang keempat ya, itu Adelaide. Jadi apa saja yang saya temui di sana, yang menurut saya bisa menginspirasi, itu saya tuliskan, saya tuangkan di sana. Ya. Jadi ada KIA, ya, kemudian ada Adelaide Mushroom gitu ya, ada les malam gitu ya, ada childcare ya. Ternyata saya mendapati di sana di childcare itu saat saya nitipkan anak saya, karena saya waktu kecil itu umur 9 bulan saya bawa, itu saya titipkan di childcare itu pagi itu sudah dibacakan cerita. Jadi ya, gurunya itu mojok membawa buku cerita, kemudian anaknya berkumpul di pojok itu dikasih cerita. Nah, seperti itu. Jadi ini sebetulnya yang punya ayat siapa? Padahal kita ya orang Islam yang punya ayat Iqra gitu ya. Tapi mereka yang membaca di usia, bayangin, di usia yang masih sangat-sangat belia. Sehingga wajar kalau pada waktu anak itu sudah SD, setiap hari anak itu minimal 1 buku. Kemudian dia ceritakan, besok direview sama gurunya. Ya. Pertama ya bukunya ada levelnya ya, nggak seperti kita ya. Bukunya itu ada level 1, level 2, level 3 sampai level berapa gitu ya. Nah, nanti yang sampai term gitu. Oke, next. Nah, kalau itu sudah selesai semuanya, maka yang terakhir buku kita itu sudah jadi, barulah kita revisi, barulah kita perbaiki yang namanya self editing. Jadi misalkan kita baca ulang dari awal sampai akhir, jangan sampai ada salah tulisan. Misalkan ya, rombongan mempelai wanita, P-nya diganti B, akhirnya berubahlah rombongan membelai wanita, kan kasihan gitu ya. Nah itu fatal, padahal satu huruf aja. Nah seperti itu. Jadi bagaimana kita ya baca dari awal sampai akhir, kemudian ada nggak kesatuannya? Oh ini runtut nggak, seperti itu ya. Jadi ada perpaduan. Oh ini pas, oh ini nggak pas, oh ini kok bisa ya gitu ya. Kalau tadi kan kerangkanya kita bikin itu supaya kita nggak kemana-mana, ide kita nggak lompat-lompat gitu ya. Nah seperti itu. Apa aja yang kita lakukan pada saat self editing? Next. Nah menyunting ya. Ya kita harus jadi editor yang kejam kalau untuk diri kita sendiri, makanya saya bilang self editing gitu ya. Jadi kalau memang itu nggak cocok ya buang aja, aduh sayang Bu udah nulis banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak pas ya udah buang aja. Oh ini perlu diganti ini. Nah itu yang terjadi pada saya. Jadi saya pertama nulis itu 98, dapatnya cuma 98 halaman. Setelah melakukan self editing itu berkembang menjadi 118. Setelah dibawa ke penerbit karena saya menulisnya di A4, dicetak jadi cetakan A5 itu jadi 230 halaman. Jadi hampir 2 kali lipat. Itu. Ya. Kita baca keras-keras. Nah ya. Jadi kita baca itu bersuara. Jadi kita bacanya itu bersuara. Kemudian tentukan sampai kapan kita selesai self editing ini. Kalau enggak maka kadang-kadang kan ini tulisanku sendiri, ngapain aku baca lagi gitu ya. Tapi itulah pentingnya supaya tulisan kita, kalau kalian itu menulis ada feel, maka orang baca pun akan dapat feel-nya. Kalau kalian nulisnya datar, hambar, nah itulah perlu kalian sisip-sisipi gitu ya. Kalau kalian nulisnya sampai nangis-nangis ya orang baca pasti akan nangis-nangis juga. Ya. Nah, jadi dibaca kemudian ditandai baru kemudian kita revisi. Itu next. Ya, alat bantu ini ya, yang alat bantunya ya. Kita biasa ya rata-rata menggunakan temperamen. Yang penting di sini adalah perlu adanya kamus besar bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita menggunakan serapan gitu ya. Itu perlu juga set jadi ya. Nah, kalau kita sudah ready bukunya, jangan sampai begitu bukunya sudah dilonceng masih ada tipu, masih ada kesalahan, itu menjadi gak nyaman. Ya, misalkan tulisan biar menjadi bias seperti itu kan juga nggak nyaman. Nah, untuk melakukan ini minimal 3 putaran. Jadi nggak sekali selesai nggak. Ya, misalkan hari ini selesai, ini selesai sampai semua selesai, ulang lagi sampai 3 kali putaran.
Next. Nah, tadi saya bilang bahwa kita akan menulis faksi misalkan seperti itu, maka ide kisah nyata jadi cerita itu bisa. Yang pertama ya, carilah bagian-bagian dari kisah nyata itu yang kita anggap menarik, bagian yang kurang menarik atau tidak menarik sama sekali buang saja. Jadi kayak kita nulis biografi kita gitu ya, tapi nggak seperti itu. Ambil yang paling menarik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ambillah bagian menarik tersebut, lalu kembangkan ceritanya. Maka tadi saya bilang dikasih imajinasi, dikasih bumbu ya supaya menarik. Kalau perlu carilah sudut pandang yang unik agar ceritanya menjadi lebih bagus. Yang ketiga, jika langsung menulis cerpennya, saat menulis kita sudah boleh membuang jauh-jauh dari kisah nyata tersebut. Jadi kadang-kadang kan ada berdasarkan kisah nyata gitu ya. Tapi kadang-kadang ada, apabila ada kesamaan, kadang-kadang kita mencari amannya ya, maka itu adalah kebetulan ya, seperti itu. Bolehlah seperti itu. Nah, ini sudah pada teknis, monggo next. Ya, sebagai penulis atau calon penulis, ada 10 hal yang harus diketahui. Sebuah kalimat itu selalu dikasih huruf kapital itu pasti, diakhiri dengan titik ya. Titik dan koma tidak diberi spasi dengan kata sebelumnya, diberi spasi dengan kata setelahnya. Nah, ini sudah teknis ya pada menulis ya. Dan ini bisa dipelajari nanti setelah tulisan itu jadi. Kalau saya awalnya saya sudah terpacu pada ini, mungkin buku saya nggak akan selesai. Jadi dengan itu buku saya selesai, akhirnya saya berkeinginan untuk menulis, sehingga saya ikut terus setiap hari Rabu malam itu saya ikut kelasnya Asma Nadia, ya gitu. Yang lagi Insya Allah ini akan di bioskop itu yang ini, Surga yang Tidak Dirindukan 3 itu. Ya. Jadi banyak mengguru lah kepada orang lain yang lebih expert. Lanjut. Nah, tanda baca ya. Nah, seperti ini. Ini bisa nanti mungkin di-share ke peserta, Bu. Lanjut. Ya. Penulisan di dan ke ya. Nah, nanti mungkin juga bisa kalau misalkan selesai tulisannya dikomunikasikan, menurut saya bisa kolaborasi antara guru PAI dengan guru bahasa Indonesia sehingga bisa dapat nilai dari PAI, bisa dapat dari nilai bahasa Indonesia gitu ya. Lanjut, ini masih menyangkut masalah perusahaan. Nah, ini kadang-kadang ya, kenapa sih kita perlu ya didampingi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, seperti ini ya, sekadar kita seringkali menulis sekedar mengubah, merubah gitu ya, dan sebagainya. Lanjut. Nah, yang tidak kalah penting yang nomor 8 ini. Jadi kalau kalian menulis itu, kalau saya ikut komunitas bisa menghasilkan karya. Saya share di situ tulisan saya. Maka nanti kita dapat tulisan ya, kritik dan saran ya. Nah, kritik dan saran ini adalah sarana yang bagus untuk kita selalu meningkatkan diri. Oh, ini kurang benar nih seperti ini gitu. Kita harus berlapang dada. Nggak begitu dikritik langsung kita putus asa, tidak ya. Jadi itu dalam rangka menghaluskan tulisan kita. Selalu menambah bacaan, nah ini ya yang tidak kalah penting. Jadi membaca, tulis, baca, tulis itu satu kesatuan. Seperti koin itu ya, dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Baik itu online maupun cetak. Ya. Kemudian yang terakhir, terus berlatih setiap hari karena yakin menulis adalah perkara berlatih. Jadi siapapun kalian, kalau kalian pengen jadi menulis maka tiap hari itu harus menulis, ya. Tiap hari harus, ya. Dalam kondisi capek, dalam apa aja gitu ya, baik fiksi maupun non fiksi. Next. Nah, 10 hal penting dalam menulis cerita. Jadi tadi ya ide, ya. Dari mana tadi sudah dapat semuanya, idenya dari mana, bisa dari mana saja tadi, dari membaca, dari mendengar, dari melihat, dari tidur gitu ya. Kemudian judul itu tadi ya, kita tentukan judul. Nah, sekarang judul yang menarik itu kadang-kadang judul yang sudah mengandung konflik. Jadi sudah ada konflik dulu. Misalkan tadi saya sebutkan surga yang tidak dirindukan. Hampir semua orang kan merindukan surga. Kenapa kok surga yang tak dirindukan gitu ya. Nah, itu kan ada konflik di situ. Kemudian membuat kalimat pembuka ya. Nah, ini penting
Bagaimana sih gitu? Apakah datar dulu, baru naik, ya ada klimaks, kemudian baru turun lagi sebagai penutup, tapi ternyata enggak. Sekarang kalian pembuka, itu lebih banyak sekarang itu yang dimunculkan adalah konflik dulu. Jadi orang biar tertarik gitu ya. Ya, konflik dimunculkan dulu, jadi orang tertarik, penasaran gitu istilahnya kasarannya ya. Kemudian jangan menceritakan tapi tunjukkan. Jadi kalau ada gambaran orang yang lagi misalkan frustasi, kita itu menggambarkan frustasi itu kayak apa, gitu ya. Jadi tidak kita ceritakan dia frustasi, tidak, tapi kita kayak apa gambaran orang frustasi itu, ya. Apakah dia merobek-robek bukunya, apakah dia mengacak-acak rambutnya, apakah wajahnya kuyu atau yang bagaimana? Itu kita tunjukkan, tidak kita cerita. Kita tidak tunjukkan tapi kita ceritakan. Jadi kita narasikan. Ya, membangun suasana itu juga penting ya. Seperti tadi kalau misalkan kita lagi di mana gitu ya. Feel-nya pasti dapat. Aroma, tadi saya bilang aroma, suasana gitu ya. Apa yang bisa kita tangkap sebagai latar gitu ya. Kita lagi mau menceritakan di mana, kita posisi di hutan. Apa yang kita temui di hutan kan beda kalau kita lagi di pantai gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian ketegangan. Nah, ini yang saya bilang tadi ada konflik ya, pasti ada. Konflik itu nggak mesti berantem ya. Konflik itu kita berbeda pendapat, bersitegang dengan kalimat atau pendapat itu bisa juga. Ya, kemudian kejutan. Dalam menulis itu perlu ada hal-hal yang tidak disangka-sangka. Seperti tadi saya bilang bahwa di kapal ayah itu kan orang sudah berpikir bahwa selama 7 bulan ya bangkai kapal ditemukan, kemudian pada 10 bulan dinyatakan orangnya ketemu dalam kondisi hidup, itu ada kejutan. Kayaknya udah kita giring pertamanya kan mereka udah hilang lah, matilah gitu ya. Ternyata tidak gitu ya. Itu yang namanya kejutan. Kemudian ending, bagaimana kita mengakhiri. Kadang-kadang banyak ya penulis itu yang nggak bisa mengakhiri. Aku belum dapat nih apa, terakhirnya kayak apa. Nah ya kita sendiri yang tahu kapan kita harus mengakhiri tulisan kita. Kemudian yang tidak kalah penting, harus ada pesan yang kita sampaikan di dalam tulisan kita. Ya, tulisan kita yang kita sampaikan itu maunya apa sih tulisan ini gitu ya. Oh, ini berbicara mengenai kesabaran. Oh, ini berbicara mengenai ketabahan. Oh, ini mengenai orang yang semangat belajar. Oh, ini mengenai ya. Jadi ada pesan-pesan yang mau kita sampaikan gitu dari cerita kita, dari tulisan kita gitu ya. Orang yang nggak gampang menyerah itu kayak apa gitu. Dan yang tidak kalah penting, supaya tulisan kita tidak dianggap bohong, itu maka perlu riset. Meskipun itu fiksi. Riset itu penting. Jadi misalkan saya pernah menulis, kemudian saya dikritik karena pada waktu itu maunya saya saya nggak menulis seperti apa adanya, saya kaburkan. Ternyata misalkan di UNER itu ada jurusan, tidak ada jurusan peternakan. Nah, saya tulis ada peternakan di situ gitu ya. Nah, maunya saya kan perikanan gitu ya. Saya kaburkan ke peternakan. Nah, ternyata salah di situ loh nggak ada. Nah, jadi itu perlu riset. Kalau misalkan saya bilang saya dari rumah saya Waru ke Trimurti, saya bilang 5 km, berarti saya bohong. Karena rumah saya Waru, Aloha, kalau ke Trimurti pasti lebih 10 kilo ya, pastinya. Kalau saya bilang 5 kilo berarti bohong. Nah itu berarti enggak riset gitu. Jangan sampai seperti ini terjadi. Jadi itu juga penting dalam hal menulis. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Yang terakhir, Bapak mungkin. Next. Ya, kunci menjadi penulis ya. Yang pertama hanya mencari ridha Allah, menulis yang manfaat, ada nilai motivasi dan inspirasi, menulis setiap hari meskipun sedikit tapi istiqomah. Jadi kita kalau tadi sudah saya ajari ngebut ya. Nah, kalau nggak ngebut ya tetap menulis meskipun sedikit ya. Banyak membaca karya orang lain itu penting supaya diksi-diksi kita itu semakin banyak gitu ya. Kemudian sabar karena memang seperti tadi saya bilang kita meninggalkan zona nyaman gitu ya. Yang biasanya tidur, yang biasanya malas-malas enggak lagi gitu ya. Nah, kita belajar untuk
meluangkan waktu meskipun sedikit gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa banyak gitu ya, dengan membaca, menulis. Jadi kalau kalian tidak lagi menulis, ya membaca. Ya. Kalau tidak membaca, ya menulis, begitulah. Ya. Teruslah menulis selagi umur masih ada sampai tak lagi mampu kita menulis. Ini buku-buku saya yang sudah terbit. Next, Bapak, cepat saja. Ya, ini buku pertama saya. Ya. Jadi ini selesai 10 hari. Kemudian yang kedua, ini buku, karena ini buku lebih banyak kepada prosa dan puisi ya. Yang next, belajar dari kematian. Kenapa saya menulis belajar dari kematian? Awal-awal pandemi itu kan setiap hari ya saya baca WA sini, meninggal, WA sini, meninggal. Dan ini alhamdulillah diapresiasi sama Bapak puisi kita, dibaca Pak Taufik Ismail. Ya, karena di situ kebetulan waktu itu beliaunya berulang tahun, saya bikin tulisan untuk beliaunya. Next. Ini non fiksi, jadi jejak langkah pengawas pada saat COVID-19. Nah, ini saya sudah mulai apa yang saya lakukan, kemudian saya membuka kelas menulis. Ya, sudah kurang lebih mungkin lebih 100 ya. Siswanya gitu ya, dan alhamdulillah ini juga dikasih prolog oleh Profesor Dr. Baharudin yang kebetulan beliau adalah mantan direktur Pascasarjana UIN Maulana Ibrahim Malang. Nah, yang keempat, buku saya yang keempat tadi yang saya bilang delete. Next. Ini itu adalah seperti di kita ya, bunganya saya ambil bunga yang ada di sana, Jakaranda. Kalau di sini Tabebuya yang di Surabaya terkenal itu, di dalamnya itu ada sampul belakangnya itu sebagai ide cerita. Next. Nah, ini sampul ini adalah ide ceritanya. Jadi ada, kalau misalkan di childcare itu ada momen-momen tertentu, ada face painting, kemudian ada, sebenarnya saya pernah ke Mount Buller, gunung salju gitu ya. Kemudian di sana ada lagi itu gambar yang di kota itu ada childcare tadi yang saya ceritakan. Kemudian ada kebetulan pas di Sydney itu saya melihat di taman itu yang banyak sekali keseimbangan antara tidak saja bunga ya, tetapi juga hewan-hewan itu biasa ya. Kita bisa bermain dengan hewan-hewan, burung-burung itu. Padahal itu di pusat kota, baik di Sydney maupun di Melbourne. Nah, itu jadi inspirasi saya untuk menulis. Next, yang kelima, ini saya terinspirasi dari buku ayah saya tahun 1954, buku harian ayah saya. Ternyata ayah saya itu menulis ya buku harian yang itu menurut saya luar biasa, ditulis dalam bahasa Inggris mayoritas. Ini yang membuat saya menulis beliau berdua, tidak saja ayah saya, tetapi juga ibu saya, dengan buku cerita di buku yang kelima terkasih. Next. Next, Bapak. Nah, ini ya. Produk PBL Ceris. Nah, saya mengajak untuk anak-anak kalau mau ya, saya bisa bantu untuk dicetak di Telaga Ilmu gitu. Next. Asalkan minimal 80 halaman, minimal ya. Saya juga menulis di jurnal dari pembelajaran kelas 10 ini ya, pembelajaran pemaknaan, ya, meningkatkan sensitivitas moral siswa, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, mengembangkan storytelling dari KD beribadah dan bersyukur, Quran surat 13-14 pada kelas 12 ini ya. Ini bisa menghasilkan 8 buku. Yang untuk poin kedua. Jadi dari cerita anak itu saya tangkap, saya tuangkan dalam buku. Masing-masing kelas 1 buku. Next. Nah, lanjut. Ya, ini terakhir ya. Andai kita bisa menghasilkan karya itu semata karena karunia dari Allah, syukuri tangan dan jari-jari, menulislah yang baik dan manfaat. Terakhir, monggo kekuatan diri karena ada cinta dari keluarga. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Budin telah berbagi ilmunya. Begitu banyak yang belum kami ketahui. Hari ini banyak sekali yang kami terima. Selanjutnya masuk ke acara sesi tanya jawab. Untuk sementara kami batasi 2 orang, yang satu dari peserta umum dan satu dari peserta didik, bisa melalui chat atau komunikasi langsung. Silakan. Dari anak-anakku, ada yang mau ditanyakan? Ada itu dari Bu Yana ya. Bu Yana. Oh, nggih. Monggo silakan Bu Yana. Di mute ya. Monggo Bu Yana. Bu Yana masih di mute. Ya, silakan. Bagaimana cara meningkatkan literasi agar tetap berjalan dengan lancar yang sesuai yang diharapkan? Nah, bagaimana cara meningkatkan literasi sesuai yang diharapkan supaya berjalan lancar? Ngaten nggih Bu Yana? Iya. Langsung dijawab, kenapa ini masih ada pertanyaan melalui chat, Budin? Iya, iya. Ada juga pertanyaan dari Ahmad Afandi, yaitu kriteria apa saja yang harus disiapkan untuk menuangkan yang ada di pikiran ke dalam tulisan. Adakah komponen atau syarat-syarat tertentu dalam literasi? Berarti ada 2 pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan literasi? Dan apakah ada kriteria dalam menuangkan pikiran dalam tulisan? Komponen. Baik. Yang pertama tadinya untuk cara meningkatkan literasi, ya. Yang bisa diharapkan ya. Yang pertama kalau menurut saya ya tadi itu ya. Jadi sebetulnya literasi itu ada 3 ya. Literasi itu modal siswa atau peserta didik itu 3, yaitu kalistung itu baca, tulis dan hitung. Jadi sebetulnya kalau kita sudah bisa membaca, nah kita perlu menambah yaitu dengan menulis. Ya, kemudian berhitung. Itu sih harusnya itu gitu ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan? Ya, harus banyak membaca. Kita target sehari kita dapat bacaan apa hari ini gitu ya. Mungkin dengan cara kita membaca kemudian kita bisa meresum ya. Bikin resensi gitu ya. Kemudian juga bisa juga dengan cara kalau pengen jadi penulis awal seperti tadi ada buku saya yang saya kumpulan para mujahidah mungkin di awal-awal juga bisa seperti itu. Jadi saya dari kumpulan koran itu saya clipping, saya tulis ulang, itu kayak menyunting gitu. Itu bisa juga gitu ya. Nah, untuk peningkatan literasi, ya terus terang memang ada banyak faktor. Ketersediaan buku itu juga penting. Kalau di sekolah-sekolah, insya Allah perpus sudah ada. Kemudian ada pondok, ada pojok baca setiap kelas. Nah itu kan juga bisa gitu ya. Nah sekarang kalau di kita ya Jawa Timur memang rendah ya untuk literasi, kita di nomor 26 dari 34 ya se-Indonesia kategori bawah. Tapi sebetulnya minat baca itu sudah ada ya. Buktinya apa? Kita itu loh berhubungan dengan gadget itu kurang lebih 8 jam sehari. Nah, sekarang persoalannya, kita baca itu yang apa? SMS yang short ya.
message itu, ataukah bacaan yang inspirasi pagi, yang ada apa ya istilahnya bacaan panjang gitu ya. Nah itu sih yang menurut saya perlu kita tambahkan itu ya. Jadi kalau minatnya sudah ada, sekarang tinggal bobot nilainya itu yang perlu kita tambahkan kalau menurut saya itu. Kemudian seperti tadi syarat ya, menuangkan pikiran dalam tulisan ya, udah nggak pakai syarat Mas. Jadi kalau nulis saja, tulis saja gitu ya. Ya makanya seperti tadi kalau belum menulis itu belum akan nyambung yang namanya pikiran dan tangan gitu ya. Jadi antara pikiran dan perasaan dengan tangan itu belum nyambung. Tapi kalau kita sudah menulis maka itu otomatis. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu langsung jadi satu kayaknya. Rasanya jari ini seperti ada kata-kata. Pertama kan kita nulisnya huruf, kemudian jadi kata, kata jadi kalimat, kalimat jadi paragraf. Nanti akan menjadi tersusun menjadi kalimat-kalimat penuh hikmah seperti itu. Itu dengan sendirinya. Nah, bagaimana untuk supaya lebih baik ya terus latihan terus menulis gitu ya. Jadi saya sekarang itu nggak perlu pakai konsep kalau nulis, udah nggak usah konsep, langsung terus gitu. Nanti kita baca sendiri, oh masih ada nih kurang halus nih, ya kita rubah. Contoh ya, kalau misalkan kita menulis berjalan gitu ya, oh ternyata ada kalimat lain yang bisa kita perhalus, mengayunkan langkah, ya, membuat yang lain gitu. Jadi nggak hanya itu gitu ya. Mungkin awal-awal kita akan lebih banyak boros pada kalimat aku. Nah, bagaimana mengefektifkan kalimat? Nah, itu perlu latihan. Oh, cukup akunya satu gitu ya. Tapi bisa itu diefektifkan. Bagaimana? Ya balik lagi dengan cara berlatih. Karena terus terang tadi saya bilang bahwa ini adalah keterampilan gitu ya. Tapi saya sudah buktikan bahwa orang seperti saya nggak punya bakat menulis itu jadi bisa gitu ya. Jadi selama ini karena memang dia bakat gitu. Enggak, saya sudah buktikan dan banyak dari hasil pelatihan yang saya adakan ya, itu bisa menghasilkan karya. Bahkan orang, Bu, aku mau nulis apa? Saya bilang, maksud saya dalam hidup samian, kalau di Surabaya itu sudah ada guru 8. Dari SMA 15 ada 1 Pak Nur Hamdi, dari SMA 12 itu ada Bu Muzayanah, dari SMA 4 ada Bu Lulu, dari SMA Muhammadiyah 10 ada 2 orang, Pak Rizal sama Pak Wildan. Ya. Ada lagi SMA 13 namanya Bu Novi. Ada lagi dari SMA 14 namanya Pak Ahmad. Artinya enggak gender ya, kita enggak berbicara perempuan meskipun ini lagi Kartinian ya. Mohon maaf, kemarin kan kita tanggal 21 April gitu ya, Kartini ya. Kartini kayak apa gitu ya zaman dulu gitu ya. Sudah bisa menulis, bahkan menurut saya sahabatnya aja sahabat internasional dengan menggunakan bahasa-bahasa Belanda. Nah, kita kurangnya kan itu juga gitu ya. Nah, oke. Ada? Sudah ya itu ya? Sudah Iya, boleh. Nih, Lagi? masih ada yang lain mungkin yang mau ditanyakan? Nah, ini masih ada lagi Budin dari lanjut Afandi juga. Kaidah penulisan yang dituangkan apa harus dengan bahasa yang baku atau bahasa kita sendiri, Bu? Ya kalau bahasa tulis ya, bahasa tulis bahasa yang menurut saya mengalir. Jadi yang enak itu ya. Ada banyak kok orang yang menggunakan dialek bahasanya gitu. Boleh seperti itu. Tetapi karena kita ini nasional, kadang-kadang dikasih dalam kurung gitu kan. Nggak semua orang tahu bahasa kita kalau misalkan kita menggunakan bahasa Jawa. Tapi yang intinya adalah mengalir ya. Kalau kita baca itu mengalir, enak gitu. Ya apa enak dan mengalir ya, kita banyak belajar, banyak membaca karya-karya orang, oh enak ya ini, oh kayak gini. Nggak apa-apa, pertamanya kita imitasi gitu ya. Kalau sekarang katanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi ambil satu tulisan yang menurut kalian bagus, kamu amati, kamu tiru gitu ya, tapi modifikasi, dimodifikasi. Nah seperti itu. Awalnya memang kita susah nih gitu ya. Kalau kita bilang susah nih, tapi kalau kita bilang bisa ya bisa gitu ya. Karena Allah itu beserta penyangka hambanya. Nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Itu ya. Oke, semangat. Semangat.
Kalau yang ini Bu, saya sendiri mungkin pernah sering sekali mengalami menulis gitu. Terus besoknya baru dilanjutkan, dibaca lagi tulisannya kelihatannya nggak enak, bubar lagi gitu Bu. Nah itu tadi kuncinya kan tadi saya bilang bahwa untuk menulis tidak boleh dibaca lagi yang sudah ditulis. Jadi udah kita berhenti di sini, besok kita lanjut. Jadi nggak usah lihat yang atasnya, udah kita lanjut di bawahnya lagi, besok bawahnya lagi. Jadi nggak usah dari atas ke bawah karena nanti yang tadi ya moodnya itu kan berbeda. Oh ini kok jadi nggak enak ya, maunya saya nggak gini. Nah itu yang bikin nggak selesai bukunya. Jadi itu tadi terakhir kan kita ada self editing gitu. Jadi tidak dalam satu waktu kita melakukan menulis sambil merevisi, menulis sambil mengoreksi. Karena kalau sering kali kita baca lagi ya tadi mesti tipe akhirnya nggak jadi-jadi. Udahlah gitu. Atau bisa jadi seperti ini Bu Lili. Udah nulis, kemudian ada ide baru. Nah ide ini kayaknya lebih menarik. Nah itu. Makanya tadi pentingnya bikin kerangka. Ya jadi kita nggak kemana-mana. Ini selesaikan dulu, kita patronnya ini gitu ya. Udah selesai. Baru nanti ide yang datang tadi nggak apa-apa karena buat penulis ide itu adalah rezeki itu. Oke, ditulis aja atau bisa kita pakai voice gitu ya. Oh saya punya ide ini, tulis aja tapi itu next untuk tulisan berikutnya gitu seperti itu. Thank you. Ini enggak punya aku nggak dengar. Terdengar Bu, terdengar. Oh nggih. Oh nggih, nggih. Nih. Nih Budin, ini ada pertanyaan satu lagi dari Bapak Sufian. Pertanyaannya, bagaimana step-step cara registrasi ISBN untuk penerbit baru? Oke, tadi saya bilang saya janjikan kalau Bapak bisa menulis 80 halaman atau anak-anak bisa menulis 80 halaman, kalau itu yang ada kaitannya dengan cerita Islam ya, maksud saya cerita Islam itu tadi bisa dari KD, kalau guru PAI bisa berangkat dari KD misalkan kejujuran, bisa kedisiplinan, bisa kerja keras, bisa bersyukur kayak gitu-gitu. Itu kalau 80 halaman setelah dibantu editor oleh guru bahasa Indonesia, boleh saya telaah nanti saya kirimkan ke Telaga Ilmu, itu free. Bahkan nanti kalau bukunya laris manis itu bisa dapat royalti. Ini kabar gembira kan untuk Trimurti? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu, guru SMA Trimurti banyak yang bisa menulis. Iya, iya. Bismillah. Bismillah. Masih kami tunggu 1 menit mungkin masih ada yang ditanyakan. Sudah tidak ada? Alhamdulillah, demikian untuk sesi tanya jawab sudah kami akhiri. Sesi yang ditunggu-tunggu yaitu kuis berhadiah. Ibu Din mohon disiapkan 2 pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan goodie bag. 2 pertanyaan saja. Peserta yang ingin menjawab silakan klik tombol raise hand. Kami persilakan baru boleh menjawab. Ya, yang pertama pertanyaannya yang pertama pertanyaannya. Mana yang lebih dulu? Ide dulu atau judul dulu? 1. Iya Bu ya. 2 ya Bu ya. Yang kedua. 1 aja dulu nggih Bu? Oh 1 nggih. Mana yang lebih dulu? Ide dulu. Nggih, 1 aja dulu nggih Bu. Nggih. Mana yang lebih dulu? Ide dulu apa judul dulu nggih Bu? Iya, iya. Silakan. Lumayan ini dapat goodie bag. Saya ulang, mana yang lebih dulu? Ide dulu atau judul dulu? Banyak yang ngajeng Bu. Atau ada yang jawab, ada yang. Ada Ivan Sahdana, siapa dulu tadi? Tidak kelihatan. Ada Ivan Sahdana. Sebentar ada ya. Lagi tadi. Ada 2 anak yang masuk. Iya, ada 2 tadi.
Ada dua, Wanda sama Ivan. Ini mana yang terlebih dulu tadi? Wanda. Wanda, enggak apa-apa, silahkan Bu, menjawab. dikasih. Yang lebih dulu adalah ide, Bu. Karena tanpa ide kita tidak bisa menentukan judul dari tulisan tersebut. Oke. Mungkin ada yang lain tadi? Ivan tadi gimana kalau Ivan, menurut Ivan? Ma, Bu, ide dulu. Wanda. Kenapa? Ide dulu juga menurut saya. Gimana Ivan? Ide terlebih dahulu, Bu. Kalau menurut Ivan, Ide dulu, Bu, menurut saya. Ide juga ya, ide dulu ya. dua-duanya menjawab ide dulu. Iya, Dua-duanya menjawab ide dulu. iya. Oke, monggo Budin. Ya, karena yang pertama jawab Mbak Wanda ya betul lah, Mbak Wanda. Selamat untuk Wanda. Iya. Mbak Wanda sudah punya ide? Oke. Mbak Wanda udah punya ide? Belum. Belum. Tadi ya, nanti tidur terus dapat ide gitu ya. Atau bacalah, kalau bisa baca ya, supaya Ya, dapat baik, ide. Bu. Oke. Oke. Monggo untuk pertanyaan yang kedua. Untuk yang kedua. Yang nyun sewu, untuk pertanyaan kedua ini khusus untuk peserta umum yang menjawab. Oke. Untuk peserta umum ya. Ada 29 orang ya, Bu Lili ya. Iya, oke. Ya. Untuk mengembangkan ide tadi kan pakai yang efektif itu kan pakai mind map. Ya. Apakah ada yang lain kira-kira? Untuk mengembangkan yang pakai mind map, apakah ada yang lain? Ngoten nggih, Bu nggih? Ya. Untuk mengembangkan ide menulis itu tadi yang paling efektif kan dengan mind map. Apakah ada yang lain? Oke, monggo yang mau menjawab dari peserta umum. Ya, Bu. Ahmad Afandi. Monggo. Nggih, monggo silakan. Ya. Terima kasih untuk waktunya ya. Selain dengan menggunakan mind map, mungkin bisa juga dengan menggunakan membaca sumber-sumber yang ada di sekitar kita melalui alam. Artinya kita menggunakan sumber yang ada di dalam sekeliling kita. Mind map itu kan menuangkan sesuatu yang ada di pikiran kita, kemudian dituliskan. Kalau melalui alam, kita dapat inspirasi dari alam, maka kita tuangkan sebagai ide kita untuk mengembangkan tulis. Mungkin menurut saya seperti itu, kita bisa bercermin atau mengambil inspirasi dari alam. Mohon maaf kalau jawabannya kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Monggo Budin. Itu Pak, sama Mas Afandi ya? Ahmad Afandi. Mas Ahmad Afandi, iya. Kalau itu sih sebetulnya jawaban itu ngenaknya pas pengembangan ya, memang lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang bisa kita lihat dari sekeliling kita gitu ya. Tapi kalau pengembangan ide yang efektif memang ya itu tadi saran saya, sehingga kita nggak lompat-lompat dalam menulis karena terarah, karena itu tadi kan patron kita ya dalam menulis. Perkara nanti di dalam menuliskannya kita kembangkan pakai imajinasi yang dapat dari alam ya, atau dari pengalaman, atau dari membaca, dari perjalanan, nah itu bisa-bisa saja. Tapi tidak apa-apa Bu, oke Bu, baguslah. Oke. Selamat. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ahmad Afandi. Nanti goodie bag-nya bisa dikirim ke alamat jenengan. Demikian kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, dimohon kepada narasumber memberikan closing statement-nya kepada Ibu Din. Monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya bersyukur sekali bisa bergabung di acara kegiatan webinar PAI berkaitan dengan Pondok Ramadan, dan hari ini adalah penutupan. Ditutup menurut saya dengan hal yang sangat positif, yang sangat baik, karena
sesuai dengan kalam Allah ya, firman Allah, perintahnya Allah tadi ya, Iqra, kemudian tidak berhenti sampai Iqra. Ternyata juga ada tuntutan yang lain, yaitu dengan menulis. Oleh sebab itu saya mengajak siapa saja untuk menulis, minimal dalam seumur hidup pernah menulis sekali, pernah menulis satu buku. Setidaknya itu bisa menjadikan warisan kita, ya, meninggalkan nama kita kepada anak keturunan kita. Dan tulislah tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan yang ada manfaatnya, yang bisa memberi inspirasi dan motivasi buat orang lain. Sehingga kalau kita meninggal itu jadi jariah kita. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Budin atas semua ilmunya. Sudah sekarang mencapai ke penutup, yaitu mari kita abadikan webinar PCPAI pada pagi hari ini dengan foto bersama. Mohon dinyalakan semua kameranya. Mohon kameranya semuanya dinyalakan. Biasanya ada gini, Bu, dinyalakan, salam literasi pakai begini, Bu. Salam literasi pakai gini. Oh iya, iya. Iya, iya. Oh, ngeten. Iya, salam literasi. Monggo ya. semuanya. Begitu. Kamera Monggo dinyalakan semuanya, dengan literasi. mengatakan salam literasi. Ngaten nggih, Bu? Iya, betul. Salam literasi. Salam literasi. Ulang, salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Nggih, salam literasi. Salam literasi. Sudah tak? Banyak yang dimatikan. Ampun, Bu. Ampun. Terima kasih. Saya undur diri, semoga ada manfaatnya. Oke, sami-sami. Alhamdulillah hari ini kita telah belajar hal baru, yaitu bagaimana cara menulis dengan mudah. Sangat banyak sekali manfaatnya, terutama kita bisa lebih berkarya. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan kata maupun sikap, mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.